Swastiastu. Inilah Markandeya Purana, cerita yang disampaikan oleh Markandeya kepada Jaimini, yaitu tentang 4 burung ajaib. Beberapa tahun yang lalu, Resi Narada mendatangi sebuah kebun yang indah dinamai Nandan Kanana. Indra juga berada di sana ditemani oleh banyak apsara, yaitu penari surga. Segera setelah Narada sampai di sana, Indra dan para apsara segera berdiri dan memberi hormat. "Tuan Resi, beritahukanlah aku," kata Indra. "Apsara mana yang akan aku suruh untuk menari untuk Anda? Siapa yang paling Anda sukai?" Lalu kemudian Narada menjawab, "Aku ingin seorang apsara yang memiliki wajah yang sangat cantik dan juga memiliki sifat-sifat yang baik." "Siapa di antara para apsara ini yang paling cantik dan bersifat mulia?" Mendengar hal itu, para apsara kemudian mulai gaduh. Semua mengatakan dirinya masing-masing. Saya. Masing-masing bersiteguh dan mengatakan dirinya sebagai yang cantik dan sempurna. Baiklah, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah ini. Resi Durwasa sedang melakukan tapa brata di sebuah pegunungan. Di antara kalian, siapa yang berani menggoda beliau dari tapasya bratanya? Maka dialah yang akan menjadi apsara yang terbaik. Semua apsara itu sangat ketakutan terhadap Durwasa. Maka semua apsara itu kemudian mengundurkan diri dari sayembara itu. Dan satu-satunya apsara yang siap untuk melakukan tugas berat itu adalah seorang apsara yang bernama Vapu. Vapu kemudian pergi ke Himalaya, di mana Resi Durwasa sedang melakukan tapa brata. Namun, dia tidak langsung pergi ke tempat itu, melainkan hanya berdiri pada jarak 1 mil dari tempat itu, dan mulai menyanyi seperti seekor burung. Mendengar suara itu, maka Resi Durwasa kemudian pergi ke sana dan menemui Vapu. Beliau segera menyadari bahwa apsara itu datang ke sana untuk mengganggu tapasyanya yang dilakukannya. Maka beliau segera mengutuk Vapu agar menjadi burung selama 16 tahun. Di akhir 16 tahun itu, dia akan terbunuh oleh sebuah senjata, lalu tewas dan bisa kembali ke surga. Ia juga akan memiliki 4 anak. Raja para burung adalah Garuda. Dan di antara keturunan Garuda ada 2 bersaudara yang bernama Kanka dan Kandara. Suatu hari, Kanka pergi ke puncak Kailasa. Di sana ia bertemu dengan seorang raksasa yang bernama Vidyut, yang merupakan pelayan dari Dewa Kubera. Vidyuta sedang duduk di sana bersama dengan Madanika, istrinya, dan sedang meminum anggur. Melihat kedatangan Kanka, Vidyu berpikir bahwa burung itu datang untuk mengganggunya, dan ia dengan semangat menerjang burung itu. Ia membentak burung itu, dan burung itu juga membalasnya. Maka terjadilah duel di antara keduanya. Dan sebagai hasilnya, maka burung itu kemudian tewas oleh pedang Vidyuta. Berita kematian saudaranya, maka Kandara kemudian pergi untuk membalas dendam. Ia pergi ke Gunung Kailasa dan menantang raksasa itu untuk berduel. Vidyuta menyerang Kandara dengan sebuah pedang hitam di tangannya, sedangkan Kandara bertarung dengan paruhnya. Ketika Kandara berhasil menghancurkan pedang lawannya, maka keduanya mulai bergulat, dan akhirnya Kandara berhasil memenangkan pertarungan. Kandara kemudian menikahi Madanika dan membawa ke rumahnya. Karena Madanika adalah seorang raksasa wanita, maka dengan mudah ia bisa mengambil wujud seekor burung sebagaimana yang dilakukannya. Apsara Vapu yang telah dikutuk oleh Resi Durwasa
adalah yang lahir dari anak dari burung itu, yang kemudian bernama Tarksi. Ada seorang Brahmana yang bernama Drona yang menikahi Tarksi. Tarksi suatu kali pergi ke Kurukshetra di mana perang Baratayuda antara Pandawa melawan Kurawa berlangsung. Saat itu, Bagadatta sedang bertarung dengan Arjuna. Salah satu panah Arjuna berhasil melukai perut Tarksi. Burung itu seketika mati dan pada saat itu 4 telur yang dikandungnya keluar dan jatuh ke tanah. Gajah yang dinaiki oleh Raja Bagadatta dinamakan Supratika, dan Supratika membawa sebuah genta di lehernya. Pada saat yang bersamaan, genta itu jatuh dan menutup ke-4 telur burung itu. Jadi, telur itu selamat. Hingga perang berakhir. Di akhir perang, seorang resi bernama Samika datang ke medan perang. Beliau mendengar burung yang bersuara dari dalam genta yang menutupinya. Dan beliau kemudian membuka genta yang menutupi ke-4 anak burung itu. Dan lihat mereka sedang duduk di sana. Beliau kemudian membawa burung itu ke asramanya dan memelihara mereka dalam sebuah tempat yang aman, di mana elang atau kucing tidak bisa mengganggu mereka. Maka perlahan-lahan burung itu mulai tumbuh dan dalam waktu 1 bulan, mereka sudah tumbuh besar dan belajar terbang. Mereka menjelajahi seluruh dunia. Namun, selalu kembali pada saat yang tepat dan jika mereka sudah kelelahan. Karena mereka bergabung dengan para resi, maka mereka juga mendapatkan beberapa pengetahuan. Suatu hari, mereka mendatangi Samika, bersujud di hadapan mereka dan berkata, "Kami serahkan hidup kami pada Anda. Kami juga telah berhutang budi pada Anda. Mohon beritahukanlah hamba apa yang harus hamba lakukan untuk Anda." Samika menjadi amat terkejut setelah mendengar burung yang dipeliharanya selama ini tiba-tiba bisa berbicara seperti manusia. Maka beliau kemudian menanyakan tentang siapa burung itu sebenarnya, dan burung itu kemudian bercerita. Bertahun-tahun yang lampau tersebutlah seorang resi yang bernama Sukrasa, dan burung itu adalah putra dari Sukrasa. Mereka melayani orang tuanya dengan baik. Dan pada suatu hari, Indra dalam wujud seekor burung besar datang ke sana. Burung besar ini berkata bahwa dirinya sangat lapar dan ingin mendapatkan makan dan minum. Dan burung itu juga berkata bahwa ia hanya bisa terpuaskan oleh daging manusia sebagai makanannya. Sukrasa kemudian memanggil anak-anaknya dan menyuruh mereka untuk menyerahkan diri mereka untuk dijadikan makanan burung itu. Namun, anak-anak itu menolaknya. Dan Sukrasa mulai kehilangan kendali dan mengutuk anak-anaknya lahir sebagai burung. Maka beliau kemudian menyerahkan dirinya untuk dijadikan makanan oleh burung itu. Namun, Indra menolak untuk menerima hal itu. Dan kemudian kembali ke wujud asalnya lalu memohon maaf pada Sukrasa atas permainan yang sedang dilakukannya. Akan tetapi bagaimanapun juga anak-anaknya telah terlanjur dikutuk olehnya. Anak-anak itu kemudian bersujud dan menjelaskan mengapa mereka menolak untuk dijadikan persembahan pada burung itu. Mereka terlalu tertarik pada tubuh fisiknya. Dengan pengetahuanlah datangnya keterikatan pada tubuhnya itu. Maka karena itulah mereka meminta agar dalam kehidupannya yang akan datang, mereka akan mendapatkan pengetahuan yang sejati dan berkat dari ayahnya kemudian menyertai mereka. Mendengar cerita burung itu, maka Samika memerintahkan burung itu untuk segera pergi dan tinggal di pegunungan Vindhya. "Sekarang pergilah dan temui mereka di sana," kata Markandeya pada Jaimin. Demikianlah cerita tentang 4 burung ajaib. Dan selanjutnya pada bagian 3
Markandeya Purana dengan judul Jaimini dan Burung Ajaib itu akan dilanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.